Selamat datang juga para calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama saya Audigus Imaduddin Jalil yang akan menjadi moderator pada debat hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Womenjust yang juga telah mendukung acara debat ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat terbuka ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua kepada mahasiswa. Dengan tema organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon ketua dan wakil ketua agar dapat ditekuni dan dicermati lebih luas. Dengan harapan calon ketua dan wakil ketua dapat memberikan informasi secara komprehensif yang bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa memilih kalian. Baiklah, sebelum kita memasuki debat ini, silakan paslon 1 dari siapa dulu untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, dari paslon berapa, silakan, jurusan angkatan, silakan. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Nugraha dari angkatan 2018, jurusan manajemen dan dari paslon 1. Dan berikutnya ada pasangan saya, wakil, yaitu Enrico Christian Wijaya dari angkatan 2019. Terima kasih. Paslon 2. Oke, selamat siang teman-teman semua yang telah hadir pada debat HIMA pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jonathan Munauso sebagai calon ketua dari HIMA generasi ke-11. Dan wakil saya, Vanessa, sebagai calon wakil ketua dari HIMA Gen 11. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan perkenalannya. Selanjutnya, sebelum kita memulai debat pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dihadirin dimohon berdiri ya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua. Oke, dari peraturannya dulu untuk ini. Pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater bila ada, tanpa emblem atau apapun agar netral. Kedua, masing-masing paslon akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab serta menanggapi pertanyaan juga soal yang diberikan. Tidak dibenarkan juga memotong jawaban paslon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Keempat, paslon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal paslon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar
program kerja, visi, dan misi paslon lainnya. Keenam, jawaban paslon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, wajib sesuai tema, fokus, dan tidak keluar jalur. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh ketua paslon dan wakil tidak mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal dan saling menjatuhkan pasangan lainnya. Kesembilan, setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal, seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lain-lain. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet pada saat debat berlangsung, misalkan hanya salah satu dari ketua atau wakil ketua, calon wakil ketua yang bermasalah, bisa dilanjutkan oleh pasangannya. Namun jika calon ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak, maksimal 15 menit sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Sekarang saya akan bacakan untuk konsekuensinya. Pertama, apabila menyinggung sara, maka selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari paslon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun apabila diulangi, maka hak berbicara dianggap tidak ada. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun jika itu diulangi lagi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi lagi, maka hak berbicara paslon akan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan antar paslon, ketua atau dan wakil, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak memotong pembicaraan paslon ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara dinyatakan hilang. Keenam, pasangan calon ketua dan wakil yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Apabila 2 kali diberikan peringatan tegas dan hak berbicara hilang. Oke, saya sudah membacakan peraturan keketuaan. Sekarang kita masuk ke bagian segmen 1. Jadi bersiap-siap untuk masalah pertanyaannya ya. Dimohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, pertama saya akan memberikan izin kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan visi dan misinya, dan kalau bisa jelaskan juga dalam waktu 2 menit. Kepada paslon ketua dan wakil ketua nomor urut 1 dipersilakan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Pertama, saya ingin memaparkan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Yang pertama, visinya itu menjadikan HIMA sebagai organisasi yang inklusif, bersinergi, dan berdampak. Di sini kita mempunyai 3 nilai penting, yaitu inklusif, bersinergi, dan berdampak. Inklusif sendiri artinya kita sebagai HIMA memposisikan diri kepada KBM manajemen itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti dan memahami persepsi atau hal ini juga berkaitan dengan poin kedua, itu bersinergi. Setelah aspirasi dan tujuan itu tercapai antara KBM dan HIMA itu sendiri, kita dapat membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, serta kemitraan yang harmonis antara HIMA dan KBM manajemen itu sendiri. Serta supaya kegiatan-kegiatan yang nantinya HIMA akan jalankan, KBM manajemen sendiri akan ikut serta dan menjalankan program itu sendiri. Yang terakhir yaitu berdampak. Berdampak ini adalah penyempurnaan dari ketiga nilai itu sendiri. Karena ketika HIMA ingin membuat suatu program kerja, nantinya akan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat dan KBM manajemen itu sendiri. Terima kasih. Baik, masih ada 40 detik. Ada yang mau menambahkan dari... Untuk misinya itu ada 3. Yang pertama, membangun iklim kerja yang berlandaskan profesional dan didukung oleh asas kekeluargaan. Yang kedua, membangun lingkup kekeluargaan yang suportif bagi mahasiswa manajemen. Dan yang terakhir
terakhir memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa, manajemen, UMN, dan masyarakat luas. Masih ada 17 detik, 15 detik. Tidak ada, kalau misalnya tidak ada, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada paslon 1 atas pemaparan visi misinya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk paslon ketua dan wakil ketua nomor urut 2. Waktu dimulai dari Anda berbicara untuk memaparkan visi dan misi. Ya. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Paslon 2 memiliki visi yaitu menjadikan HIMA sebagai organisasi yang dapat menampung aspirasi mahasiswa manajemen dan mewujudkannya baik dalam segi akademik maupun dalam non-akademik. Misi akan dibacakan oleh Vanessa. Jadi misi kami ada 3, yaitu yang pertama, mewujudkan program kerja HIMA secara inovatif dan aplikatif terhadap mahasiswa manajemen. Yang kedua, menjadikan lingkungan HIMA yang solid dan suportif berlandaskan dengan nilai kekeluargaan. Dan yang ketiga, memastikan setiap tindakan dan keputusan memiliki value yang berdampak. Nah, dari visi, misi, dan yang kita miliki ini, kita memiliki tagline yang akan kita bawa selama 1 tahun ke depan, yaitu kuatkan solidaritas, nyatakan kontribusi. Kenapa kita mengambil tagline seperti ini? Karena kita menyadari bahwa dalam masa sekarang, solidaritas, kekeluargaan, dan persatuan itu sangat penting. Kalau tidak ada solidaritas yang diantara baik dari antara internal HIMA maupun dengan KBM UMN, terutama dari mahasiswa manajemen, kita tidak bisa membuat proker ataupun kegiatan yang bisa berdampak. Sehingga kita harus menguatkan dulu solidaritas kita semua. Dari situ kita bisa membuat kontribusi kita, baik untuk internal HIMA, baik untuk keluarga manajemen, maupun untuk KBM UMN. Dari tagline ini, kita bisa mewujudkan visi misi kita dan 3 misi yang akan kita bawa selama 1 tahun ke depan. Terima kasih. Masih ada 20 detik, ada yang mau menambahkan dari paslon 2? Kalau cukup, saya bisa matikan, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada kedua paslon yang telah memaparkan visi misi. Sekarang waktunya bagian 1 segmen 2. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, ya. Mohon diperhatikan baik-baik karena ada beberapa pertanyaan yang cukup panjang, jadi diperhatikan baik-baik ya. Baik, saya akan selanjutnya akan membacakan pertanyaan yang di mana nanti masing-masing paslon jawab dan adanya kesempatan dari paslon 1 dulu ya untuk memperjelas statement. Ya, baik, sudah siap ya. Jadi pertanyaannya gini dari kasus dulu. Seperti yang kita ketahui, di HIMA sebelumnya memiliki inovasi proker yaitu staf muda yang beranggotakan mahasiswa manajemen untuk angkatan 2020. Dari sisi jumlah banyak, oleh karena itu menjadi sebuah permasalahan baru. Pertanyaannya adalah, jika kalian terpilih, ya, apa langkah yang tepat agar potensi dari staf muda dapat lebih dimaksimalkan? Jelaskan secara konkret ya. Saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan ya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit ya. Kepada paslon 1, waktu untuk menjawab dimulai dari Anda berbicara. Silakan paslon 1. Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Untuk staf muda, jika kami terpilih, staf muda ini akan kita tetap adakan. Karena pada dasarnya tujuan dari staf muda ini adalah kita memperkenalkan apa itu dunia organisasi nantinya ke depan bagi mahasiswa baru, khususnya dari manajemen itu sendiri. Pentingnya organisasi itu cukup penting bagi dunia perkuliahan karena pada dasarnya ketika kita nanti ke depan melangkah, bukan hanya hard skill saja yang dipakai, tetapi soft skill juga yang digunakan. Dengan begitu memperkenalkan organisasi dari masa peralihan dari SMA dan kuliah itu sangat dipentingkan. Dan prosesnya bagaimana dengan jumlah yang sangat banyak, nanti untuk jika kita terpilih, proses staf muda ini akan tetap melalui proses rekrutmen ataupun proses perekrutan gitu, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Enrico, ada yang mau menambahkan? Ya, masih ada 1 menit 2 detik.
Dari saya ingin menambahkan, pada intinya untuk menjalankan staf muda yang dengan jumlah yang begitu besar, tentunya diperlukan juga koordinasi yang cukup baik juga. Dari visi kita juga mengatakan kita akan melakukan sinergi, yaitu koordinasi antar anggota himpunan itu sendiri. Dengan kita melakukan koordinasi ini, dengan memilah siapa yang kita bisa koordinasikan berdasarkan dari jumlah begitu besar, dari anggotanya kita bisa kelompokkan siapa yang mengelola A, siapa yang mengelola B. Kita yakin bahwa ke depannya staf muda ini bisa dikelola dengan baik dan justru bisa improve ke depannya. Dari saya itu aja. Oke, masih ada 20 detik. Kira-kira ada yang mau menambahkan? 16 detik. Kalau misalnya tidak ada, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Baik, sekarang waktunya paslon nomor urut 2 bersiap untuk menjawab. Ya. Waktunya adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai staf muda, apakah ini menjadi suatu problem bagi kita? Menurut kami, ini bukan problem bagi Hima 10, tapi melainkan tantangan buat kita untuk bisa berkembang. Karena ini menjadi program kerja kita pertama kali untuk staf muda ini. Memang jumlah ini yang cukup banyak, itu memang cukup mengganggu. Tapi itu tidak menginginkan kita untuk terus berinovasi. Nah, untuk di Hima Gen 11 nanti, kita akan membuat proses perekrutan, tidak seperti yang tahun ini. Tetapi yang kita menitik beratkannya adalah benefit yang apa yang diberikan. Benefit apa saja, mulai dari pengalaman, mulai dari SLKM, mulai dari koneksi. Nah, dari sana yang kita akan tekankan. Gimana sih, apa sih pentingnya dari staf muda itu? Sehingga ketika mahasiswa baru nanti, 2021 itu akan masuk, mereka melihat bahwa ini loh, dunia perkuliahan. Inilah dunia perkuliahan yang harus kita belajar banyak, tidak hanya melalui perkuliahan saja, tetapi melalui organisasi-organisasi itu. Kita bisa belajar soft skill, kita bisa memperluas koneksi kita melalui staf muda ini sendiri. Terlebih apabila kegiatan kuliah masih online, tentu saja mereka untuk berkoneksi sangatlah susah. Karena mereka pasti di rumah, apalagi mereka yang merantau. Nah, dengan kita mewadahi mereka dengan memberikan staf muda ini, program staf muda ini, mereka bisa untuk berkoneksi satu sama lain. Mereka bisa mengenal sesama angkatan mereka dulu. Dari situ mereka juga bisa mengenal anggota-anggota Hima yang jumlahnya cukup banyak juga. Itu bisa menjadi proses mentoring buat mereka juga. Mereka bisa mengenal dunia perkuliahan, bagaimana sih susahnya dunia perkuliahan, dan bagaimana untuk mengatasinya itu melalui senior-senior mereka di Hima itu sendiri. Karena seperti kita ingin bawakan Hima menjadi organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dari mahasiswa manajemen itu sendiri. Jadi sangatlah penting kita menitik beratkan kepada benefitnya itu sendiri kepada Waktu sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 2 yang sudah memberikan pemaparannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk boleh memperjelas kembali statementnya, ya, atau menanggapi paslon lainnya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Ya. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, dari kami paslon 1 ingin menambahkan bahwa staf muda ini memang merupakan program baru ya, yang sifatnya inovasi baru dari Hima sendiri, yaitu Hima di Gen 10. Dan memang pada hakikatnya staf muda ini memang tujuannya positif untuk mahasiswa baru, agar mereka ini lebih siap menghadapi dunia perkuliahan, apalagi di manajemen sendiri. Mereka siap untuk tahu, mereka siap untuk aktif di kepanitiaan sendiri. Dan staf muda ini kok dari segi hard skill yang sudah diomongin, mereka tahu sistemnya organisasi seperti apa, mereka tahu sistem kepanitiaan itu seperti apa. Kurang lebih mereka dapat skill-nya lah mengenai divisi yang mereka kuasai nanti untuk bisa dipakai di kepanitiaan lainnya ataupun jadi referensi mereka sendiri ketika apply di kepanitiaan lain juga. Kemudian dari segi soft skill-nya, mereka bisa lebih meningkatkan confidence mereka untuk bisa melakukan job desk yang ada di organisasi itu. Mereka juga tahu seluk-beluknya organisasi seperti apa, meningkatkan leadership mereka juga, maupun mereka juga bisa menambah relasi dengan satu sama lainnya. Jadi dari kedua hal itu memang sama pentingnya untuk apa? Agar mereka mahasiswa baru ini lebih siap dari sebelumnya. Mungkin dari ketuanya mau menambahkan. Oke, untuk tambah sedikit, proses dari staf muda ini lebih kepada proses implementasi dari pembelajaran perkuliahan itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita sudah
belajar tentang terus-menerus di perkuliahan, proses implementasi inilah yang ada di staf muda itu. Oke. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang sudah memperjelas statementnya. Sekarang selanjutnya adalah saya akan membacakan pertanyaan yang dimana sama formatnya, yang mana nanti akan ada kesempatan untuk memperjelas statement untuk paslon 2. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya, silakan diperhatikan baik-baik ya. Jadi begini, dari kasusnya dulu ya. Pandemi COVID-19 berdampak kepada revenue stream organisasi, salah satunya adalah HIMA. Akibatnya, program kerja yang membutuhkan alokasi dana cukup besar menjadi tidak terlaksana. Ya. Pertanyaannya adalah, jika kalian terpilih, bagaimana kalian untuk mencari inovasi baru terkait dengan revenue stream organisasi agar setiap program kerja yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat tujuan. Jelaskan secara konkret ya. Waktunya akan diberikan adalah 2 menit ya untuk paslon 2 untuk menjawab. Silakan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, mengenai revenue stream sendiri, kita sudah menyadarinya sejak sekarang. Oleh karena itu, di HIMA Gen 10 sekarang kita sudah membuat nama divisi adalah sebuah divisi namanya Business Development. Di mana Business Development ini akan mengurus semua kegiatan pencarian dana HIMA itu sendiri. Bukan untuk sekedar proker saja, tapi untuk semua proker HIMA. Nah, di mana di tahun ini kita sudah membuat pertama merchandise. Merchandise sudah dipegang secara langsung oleh Business Development. Yang kedua adalah ada buat consignment. Ada kita membuat consignment, kita juga membuat paid promote dan sebagainya. Nah, kedepannya seperti apa? Kita akan tetap memperluas di sini. Kita akan mengembangkan dengan baik di business development ini untuk mendapatkan revenue yang sangat banyak dari sini. Dan tentu saja kita juga memberdayakan divisi-divisi lain, baik dari education, baik dari student development, untuk mencari dana juga. Contoh seperti ada fun games PUBG, fun games Mobile Legends. Nah, dari sana kita juga memwadahi mereka untuk mengembangkan bakat-bakat non-akademik mereka, sekaligus kita juga mencari profit dari sana juga. Kita melalui seminar, melalui workshop, dan sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti ini, kita bisa mencari revenue-revenue itu. Yang kita harus lakukan di sini adalah konsistensinya itu. Dimana kita harus membuat kegiatan dari awal kita akan menjabat sampai nanti pada akhirnya, kita udah bisa mempersiapkan dana itu tersebut. Nah, kita juga harus mempersiapkan anggarannya itu sendiri. Berapa sih target per bulannya? Berapa sih target per minggunya? Nah, itu sangat penting supaya kita sudah tahu ketika proker yang besar, contohnya seperti Euphoria, Kompas, ataupun Contemporary telah tiba, kita sudah mempunyai dana itu tersendiri. Dan kita sudah bisa mengatur anggarannya itu. Pengaturan anggaran sudah sangatlah penting di awal-awal kepemimpinan kami. Sehingga kami bisa menentukan alokasi yang benar untuk revenue stream itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 atas jawabannya. Sekarang saya bersiap memberi kesempatan untuk paslon 1 untuk mulai menjawab pertanyaan tadi yang sudah diberikan. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, berbicara tentang revenue stream sendiri, yang sudah tadi disonding oleh paslon 2, benar di HIMA Gen 10 sudah ada nama divisi baru yaitu Business Development. Tetapi apa yang nanti akan kita lakukan jika kami terpilih, tentunya bisnis ini akan menjadi sumber utama bagi divisi-divisi lain dalam menjalankan program kerjanya. Karena pada dasarnya ketika program kerja tentunya membutuhkan istilahnya uang yang tidak sedikit. Jadi fokus dari bisnis sendiri adalah pertama kita ingin membranding terkait dengan merchandise, terus ada flow consignment yang sudah dijalankan oleh bisnis sendiri, dan nantinya ada program-program yang akan dikerjakan oleh business development itu sendiri. Gunanya apa? Kedepannya ketika program kerja akan dijalankan, kita istilahnya punya dana mandiri dari HIMA itu sendiri. Jadi kita tidak keteteran atas masalah keuangan atau finansial dari himpunan itu sendiri. Mungkin dari Enrico.
Masih ada 50 detik. Mungkin dari saya ingin menambahkan, tentunya emang pendanaan untuk organisasi dalam segala program ada emang krusial dan penting ya untuk pelaksanaan program maksudnya agar bisa berjalan dengan maksimal. Namun tentunya di masa pandemi ini memang kenyataannya finansial ini emang enggak menyulitkan kita untuk mencari dananya. Oleh karena itu untuk pengambilan pencatatan pendanaan yang ada ataupun hal yang diperlukan juga tentunya harus bisa dilihat dari situasi yang ada. Jadi kita harus lebih selektif juga saat pemilihan dana tersebut agar tidak membebankan bagi anggota kita sendiri maupun sesuai dengan proker kita dan tujuan dari proker itu. Dari saya itu aja. 10 detik masih ada. Mungkin ada yang menambahkan. Tidak ada, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang waktunya adalah paslon nomor urut 2 boleh memperjelas statement atau menanggapi statement paslon lain. Yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi seperti yang dipertanyakan di soal itu selama pandemi, pastinya kan akan mendapat terhadap revenue stream yang akan dilakukan oleh program kerja hima ke depannya. Nah, seperti yang udah disampaikan oleh ketua saya sendiri, yaitu Pak Jonathan Narso, nantinya itu di dalam Hima Gen 11 akan dibikin sebuah divisi baru, yaitu Business Development, di mana mereka itu mencari dana untuk segala program kerja hima. Nah, untuk bagian revenue stream-nya sendiri, pastinya di bagian bendahara, nantinya itu akan dirancang secara detail finansial yang akan dibutuhkan untuk hima ke depannya. Jadi pastinya di dalam business development dan juga bagian bendahara, mereka itu udah budgeting setiap program tuh kira-kira akan mengeluarkan seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk program kerja tersebut. Masih ada 20 detik. 20 detik kan? Ada yang mau menambahkan dari paslon 2? Soal pertanyaan ini, revenue stream. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, saya bisa hitung mundur lagi ya, untuk ke segmen berikutnya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang terima kasih paslon nomor 2 telah memperjelas statement-nya. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu adalah segmen wakil ketua. Baik ya. Ditunjukkan untuk masing-masing wakil ketua, paslon nomor 1 dan nomor 2, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya akan memberikan kesempatan kepada wakil ketua paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada wakil ketua paslon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Ya, dalam waktu 1 menit, siap-siap wakil ketua paslon 1 untuk bertanya. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari KPU. Saya ingin menanyakan pertanyaan untuk calon wakil dengan nomor urut 2. Dan pertanyaan begini. Kita sebagai wakil ketua, tentunya tugas utamanya adalah membackup atau membantu ketua kita sendiri. Menurut Anda, bagaimana caranya seorang wakil itu harus bisa memposisikan dirinya untuk bisa membagi job desk yang ada dengan ketua itu, untuk bisa membangun suatu ikatan hubungan di dalam organisasi. Apalagi ikatan yang saya maksudkan adalah lebih ke mengarah asas kekeluargaan yang selama ini diusung oleh Hima. Itu saja. Ada lagi dari paslon 1, wakil ketua paslon 1? Ada? Cukup ya berarti ya? Kalau cukup saya bisa langsung memperhatikan timernya. Baik, terima kasih wakil ketua paslon 1 atas pertanyaannya. Sekarang waktunya wakil ketua paslon 2 diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 1,5 menit. Ya, saya ulangi, dalam waktu 1,5 menit. Wakil paslon 2 membicara. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi terima kasih kepada wakil paslon 1 atas pertanyaannya. Jadi menurut saya seorang wakil itu tidak boleh memposisikan dirinya itu lebih kuat daripada sang ketuanya. Sehingga akan lebih baik jika tidak terdapat salah satu yang lebih dominan, baik kedua dan juga baik dari sang wakil. Sebab pada saat keduanya lagi sibuk, sang wakil pun harus segera membackup posisi sang ketua pada saat itu juga. Dalam pembagian tugas,
akan lebih baik jika sang ketua dan juga sang wakil telah membagi tanggung jawab dan wewenangnya secara detail dan juga secara rinci, sehingga mereka pun dapat memfokuskan tanggung jawab dan wewenangnya itu terhadap satu hal dan satu permasalahan inti yang sedang diadain. Nah, contohnya ini dapat kita lakukan dengan cara sang ketua dan sang wakil melakukan pembagian dalam rangkul para anggotanya di organisasi tersebut. Ini sang ketua yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melatih para anggotanya, dan sang wakil yang bertanggung jawab dan berwenang dalam sisi emosional para anggotanya. Dengan adanya hal tersebut pun, sang ketua dan juga sang wakil dapat fokus akan satu hal yang telah mereka pegang, sehingga kita pun dapat membangun ikatan kekeluargaan yang baik dalam suatu organisasi hima ke depannya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Wakil Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan tadi. Sekarang waktunya Wakil Ketua Paslon 1 untuk menanggapi ya, pernyataan yang tadi, jawaban yang tadi dari Vanessa. Waktunya adalah 1 menit. Ya. Siap-siap, waktunya adalah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya atas tanggapan dari calon wakil nomor 2, Vanessa. Jawaban Anda memang sudah mengarah ke arah langkah-langkah untuk bisa menerapkan asas kekeluargaan di hima. Namun dari saya pribadi ingin menanyakan lebih ke praktikalnya di dunia nyata. Seandainya di organisasi, pastinya ada orang yang tanda kutip mengabaikan pekerjaannya atau lambat mengerjakan job desk-nya, apalagi mungkin ada yang merasa kurang bonding dengan anggotanya atau merasa dikucilkan. Nah, dari Anda sendiri, bagaimana cara Anda sebagai seorang wakil hima ke depannya untuk bisa mencari solusi dan penyelesaian dari hal tersebut? Terima kasih. Baik, masih ada 19 detik. Sudah cukup ya. Kalau misalnya tidak ada cukup, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari paslon nomor 1. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Wakil Ketua Paslon nomor 2 untuk kembali menanggapi pernyataan tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Paslon nomor 1. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Jadi terima kasih Niko atas tanggapannya. Jadi kalau menurut saya, kunci utama dari permasalahan tersebut itu kita harus mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tersebut. Dan apabila ada orang anggotanya yang merasa dikucilkan, kunci utamanya tersebut itu yakni dideketin dan juga dikomunikasikan dengan dia. Nah, sehingga kita pun dapat menanyakan kepada dia sebenarnya apa yang sedang dia rasakan dan juga hambatan yang sedang dia rasakan tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat tanyakan kepada anggota tersebut tipe lingkungan kerja seperti apa yang dia inginkan dan dia sukai, sehingga kita menjadi seorang pemimpin sehingga kita menjadi seorang pemimpin pun tahu dan juga paham personality dan juga perasaan yang sedang dirasakan oleh anggota tersebut yang sedang dikucilkan. Oleh karena itu, suatu komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja organisasi itu sangat diperlukan dan menjadi poin penting dan poin utama yang diperlukan. Oke, terima kasih. Paslon 2 ya, udah berarti. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Wakil Ketua Paslon 2 ya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Wakil Ketua Paslon 2 untuk bertanya kepada Wakil Ketua Paslon nomor urut 1 ya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit ya. Waktu yang diberikan 1 menit untuk bertanya kepada Paslon nomor urut 2, Wakil Ketua Paslon nomor 2 memberikan pertanyaan kepada Wakil Paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit ya. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
Mohon maaf, ini dari saya atau dari calon nomor urut 2 ya? Nomor urut 2, nomor urut 2. Oh, 2. Dari 2. Sudah ada, sudah siap. Oke. Saya ingin bertanya kepada Wakil Ketua Paslon 1. Seandainya dalam perkuliahan tahun depan masih diadakan secara online, pastinya akan mempengaruhi program kerja yang akan diadakan oleh paslon 5 yang paslon pertama nantinya. Menurut Anda, apakah program kerja HIMA pada Gen 10 itu akan dihapus ataupun diganti untuk program kerja HIMA di Gen 11 ke depannya? Masih ada 20 detik. Ada yang bertanya lagi kira-kira paslon nomor 2? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya akan buktikan. Saya mundur lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 atas pertanyaannya kepada Wakil Ketua Paslon nomor urut 1. Sekarang waktunya Wakil Ketua Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya adalah 1,5 menit. Ya, 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari calon wakil nomor urut 2. Ini pertanyaan cukup menarik. Apabila perkuliahan online masih dilaksanakan tahun depan, apakah nanti ke depannya proker dari HIMA sebelumnya akan ada yang dihapus atau diganti? Jawaban dari saya begini, kita harus bisa melihat situasi dulu dan bisa pahami situasi itu. Apakah program kerja yang ada itu bisa diganti atau tidak, atau alias dihapus. Kalau konteksnya program kerja itu disubstitusi atau diganti, ini lebih mengarah ke sistemnya, dari offline ke online. Dan hal itu bisa dilakukan asalkan nggak melenceng dari tujuan sama value dari proker itu. Kalau nggak melenceng, maka hal itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana sebaliknya kalau dari program kerja itu mau tidak mau dihapus? Itu kebalikan dari tadi. Tidak bisa sesuai dengan value yang ada, tidak sesuai dengan tujuan yang ada, dan aktivitasnya mau tidak mau dilaksanakan secara offline. Maka dari itu, program kerja tersebut akan di-keep dulu saja atau dihapus sementara, dan kemudian apabila situasi sudah memungkinkan, maka program kerja itu akan dilakukan kembali. Pada intinya perlunya kebijakan penting dan adaptasi akannya program kerja itu untuk kita bisa tahu apakah itu bisa di-launch atau tidaknya. Dari saya itu aja. Terima kasih. Masih ada 16 detik, 15 detik. Wakil Ketua Paslon 1. Ada yang Dari saya cukup. Oke, saya akan stop saja. Baik, sekarang waktunya adalah Wakil Ketua Paslon nomor urut 2 menanggapi pernyataan tadi yang disampaikan Wakil Ketua Paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanggapi, bisakah Anda memberikan contoh secara nyata kira-kira program kerja di HIMA pada Gen 10 dan juga pada Gen 11 ke depannya yang telah Anda buat bersama dengan ketua Anda. Kira-kira program kerja apa yang bisa disubstitusikan atau dihapus oleh calon HIMA yang akan menduduki calon ketua dan juga calon wakil HIMA ke depannya di Gen 11. Terima kasih. Oke, masih ada 20 detik. Kalau misalkan tidak ada, saya akan hitung mundur lagi untuk menanggapi pernyataan tadi. Ya. 3, 2, 1. Baik, sekarang waktunya adalah Wakil Ketua Paslon 1 untuk kembali menanggapi pernyataan yang tadi disampaikan dari Wakil Ketua Paslon nomor 2. Waktunya adalah 1,5 menit. Ya, waktunya adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari saya salah satu contoh nyata dari program kerja yang pertama disubstitusikan terlebih dahulu. Dan ini sudah ada dan akan berlangsung juga di HIMA generasi 11. Yaitu program yang diadakan oleh Student Development di bulan September kemarin, yaitu WOFIC. Di mana waktu September kemarin itu diadakannya melalui e-sport, yaitu lomba seperti PUBG, Mobile Legends, dan hal lain juga. Di sisi lain, ketika WOFIC itu diadakan secara situasi normal atau offline,
dia itu lebih ke arah sport, fisik, seperti basket, futsal, maupun hal lain juga. Dan dari salah satu contoh itu merupakan implementasi nyata dari broker yang bisa disubstitusi secara sistemnya dari offline ke online. Dan memang pada hakikatnya itu tidak melenceng dari value profit itu sendiri, yaitu mengasah skill non akademis mahasiswa dengan bisa bersaing dan berkompetisi secara sehat. Nah, kalau konteks yang program kerja yang dihapus, dari kami paslon nomor 1 tidak akan menghapus program yang ada, dan justru sebaliknya kita akan lebih memaksimalkan segala program kerja yang ada agar kita bisa tetap mengadakannya. Dengan mungkin merubah sistemnya dari offline ke online, sebisa mungkin, juga mungkin merubah konsep acaranya, asalkan kita tidak akan mengubah value dari hal itu juga. Yang terpenting dari hal ini adalah perlunya koordinasi antar hima itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya tadi, pernyataannya. Baik, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen ketua. Ya, jadi siap-siap ketua untuk saling menanggapi ya, sama nanti memberikan pertanyaan juga. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada ketua paslon nomor urut 1. Ya, waktu yang diberikan adalah 1 menit. Ya, waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada paslon 1. Menurut Anda, bagaimanakah caranya supaya proses pembentukan karakter dan pola pikir dalam organisasi itu akan mempunyai tujuan yang sama dan diimplementasikan kepada anggota-anggota yang ada di himpunan? Terima kasih. Oke, cukup ya berarti ya. Baik. Maaf, moderator masih di mute. Baik, maaf. Terima kasih atas jawabannya dari Jonathan Munarso. Sekarang waktunya Ketua Paslon 1 untuk memberikan jawaban dari yang pertanyaan tadi sudah dikasih dari Ketua Paslon nomor 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2, calon ketua atas pertanyaannya. Jadi proses pembentukan karakter itu sendiri akan berjalan dengan alamiah menurut saya dalam berorganisasi itu. Karena di dalam berorganisasi seseorang dapat belajar untuk memahami serta menghargai pendapat atau perspektif dari orang-orang sekitarnya, yaitu sesama anggota dari himpunan itu sendiri. Sehingga secara otomatis pula dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi itu sendiri, khususnya di himpunan mahasiswa manajemen. Seperti yang kita ketahui, di HIMA sendiri kental dengan erat kekeluargaannya. Maka dengan begitu, para sesama anggota bisa saling belajar untuk memahami proses pembentukan karakter itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pembentukan pola pikir itu sehingga mencapai satu tujuan dalam suatu organisasi. Ini dapat ditinjau dengan cara berawal dari BPH-nya itu sendiri. Menurut saya, peran BPH bukan hanya mengawasi dan merancang seluruh jalannya organisasi, tetapi peran BPH di sini juga harus dapat mengikat ikatan yang kuat antara anggota, sehingga anggota pun paham dari tujuan awal berjalannya sebuah organisasi itu seperti apa. Ibaratnya, seiring bersama dengan orang-orang tersebut, semakin Anda mengenal pemikiran mereka, Anda tidak bisa merubah pemikiran orang tersebut, tetapi Anda bisa menyamakannya dengan mencapai tujuan yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda, walaupun dengan cara perspektif atau pemikiran yang berbeda. Terima kasih. Baik, tidak ada lagi tambahannya berarti ya. Saya mundur 3, 2, 1. Terima kasih Ketua Paslon 1 atas menjawab pertanyaannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Ketua Paslon 2 untuk menanggapi pernyataan tadi yang disampaikan oleh Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan kembali, bagaimana hal tersebut itu bisa diimplementasikan kepada keluarga manajemen itu sendiri, di lingkungan eksternalnya. Yang tadi kan di lingkungan internal himanya sendiri. Bagaimana kalau lingkungan eksternalnya? Terima kasih. Ada lagi yang menambahkan
Ketua Paslon 2 cukup ya. Kalau cukup saya akan matikan lagi timernya. Baik, terima kasih Ketua Paslon 2 atas tanggapannya tadi, pernyataannya tadi. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Ketua Paslon 1 ya, untuk kembali menanggapi pernyataan tadi ya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit ya kepada Ketua Paslon 1. Siap-siap ya. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari Anda mulai bicara. Silakan. Terima kasih atas tanggapannya dari paslon nomor urut 2. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini sejalan dengan nilai visi kita dari paslon nomor urut 1, yaitu inklusif. Inklusif sendiri di sini, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, yaitu kita memposisikan diri sebagai anggota HIMA ke posisi yang sama kepada KBM manajemen, sehingga kita sebagai HIMA dapat memahami perspektif mereka, apa yang mereka inginkan terhadap penyelesaian permasalahan. Dengan begitu, kita sebagai HIMA dapat menyamaratakan menjadi satu tujuan. Seperti contoh aplikatif yang sudah dikerjakan di HIMA Gen 10, aspirasi ditampung dengan cara meriset yang dilakukan oleh Divisi Education. Di sini kami sebagai himpunan, kita mencari tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh para KBM manajemen, baik dari sisi kesenian, dari segi olahraga, dari segi pembelajaran, dan yang lainnya. Jadi hal yang utama yang harus kita jalankan sebelum kita implementasikan ke lingkungan eksternal, kita harus berusaha berinklusif kepada KBM manajemen itu sendiri. Terima kasih. Oke, tidak ada nama lagi berarti ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ketua Paslon 1. Sekarang waktunya adalah Ketua Paslon 1 ya untuk memberikan pertanyaan kepada Ketua Paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit ya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, moderator. Yang saya ingin tanyakan ke paslon nomor urut 2 yaitu sebagai Ketua HIMA sudah menjadi tugasnya untuk menyatukan seluruh anggota HIMA sehingga terbentuknya sinergi dan kekompakan yang sangat kuat. Bagaimanakah caranya dari diri Anda untuk menyatukan seluruh anggota HIMA di masa pandemik seperti ini? Terima kasih. Masih ada 30 detik. Cukup, kalau misalkan cukup saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ketua Paslon 1 atas pertanyaannya. Sekarang waktunya Ketua Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah diberikan. Ya, waktunya adalah 1,5 menit. Ya, Ketua Paslon 2 menjawab. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempererat anggota HIMA di masa pandemi seperti ini? Yang pertama adalah kita harus sering ketemu. Pertama melalui online tentu saja, melalui Zoom. Karena tentu saja anggota-anggota HIMA sendiri yang jumlahnya 31 orang itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi, ada di Pulau Kalimantan. Kita sering melakukan pertemuan lewat Zoom. Dan di situ peran BPH sangatlah penting. Di mana kita harus membuat suasana rapat itu, suasana itu bukan menegangkan atau seserius mungkin. Kita harus juga ada have fun. Supaya situ ikatan antar anggota itu bisa terbentuk satu sama lain. Dan yang kedua adalah apabila kita memiliki anggota yang berada di sekitar Tangerang, kita bisa mengadakan pertemuan secara offline. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui pertemuan seperti itu, kita bisa mempererat hubungan kita satu sama lain. Kita tidak hanya berorientasi pada proker saja atau kerja saja. Tapi kita harus juga membentuk suatu keluarga. Nilai kekeluargaan dari HIMA kita harus wujudkan walaupun dalam masa pandemi seperti ini yang tentu saja menjadi tantangan kita. Bukan hanya kita saja HIMA, tetapi juga dengan himpunan-himpunan lainnya juga. Nah, di situ kita harus membuat suasana dari setiap pertemuan itu sangat berarti dan juga hangat sehingga mereka bisa merasa nyaman di HIMA itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ketua Paslon 2 atas jawaban pertanyaannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Ketua Paslon 1 ya untuk menanggapi pernyataan yang tadi dari Ketua Paslon 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit ya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
Oke, terima kasih moderator dan terima kasih juga Paslon 2 atas jawabannya. Yang ingin saya tanggapi yaitu yang bisa saya simpulkan dari jawaban Paslon 2 yaitu eratnya suatu hubungan antar anggota yaitu bonding. Nah, di sini itu berkait dengan fondasi awal dari himpunan itu sendiri. Bonding itu termasuk fondasi setiap proker yang akan dilakukan oleh dari masing-masing ketua. Jadi yang mau saya tanyakan, untuk melaksanakan proker tentunya harus memiliki perencanaan yang jelas dan matang. Lalu ada fondasi yang lain atau tidak yang bisa dijalankan oleh Ketua Hima Gen 11 bila Anda terpilih. Terima kasih. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Oke, masih ada 10 detik. Cukup ya. Saya mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ketua Paslon 1 atas menanggapi pernyataan tadi. Sekarang selanjutnya adalah Ketua Paslon 2 untuk kembali menanggapi pernyataan tadi dari Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya lagi dari Paslon 1. Benar, fondasi utama kita itu harus bonding. Di mana anggota itu harus menjadi seperti keluarga dulu, sehingga ketika mereka bekerja, itu bukan sebagai beban, tetapi menjadi tantangan buat mereka untuk terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi HIMA itu sendiri. Kemudian untuk perencanaan proker sendiri, yang kita harus titik beratkan adalah value apa sih yang kita mau bawakan dulu. Kalau kita membuat suatu proker, tapi kita tidak tahu value-nya apa, proker itu hanya kosong belaka. Kita akan laksanakan, tapi kita nggak tahu apa dampaknya. Harus value dulu kita tahu. Setelah kita tahu value-nya apa, kita harus melakukan riset. Apakah ada marketnya? Apakah ada orang yang tertarik? Apakah hal ini diperlukan oleh pihak eksternal kita? Nah, dari dua hal itu dan dua fondasi itu, kita ramu kita akan membuat satu proker yang bisa berdampak. Mau itu dalam masa pandemi maupun dalam masa offline juga, kalau misalnya akan terjadi offline pada saat kita memimpin. Itu sangatlah penting. Karena kalau kita tidak memiliki dua fondasi itu, ditambah dengan anggota yang sudah merasa menjadi suatu bagian dari himpunan itu sendiri, program itu pasti tidak berjalan dengan baik. Pasti ada masalah-masalah yang tidak penting akan terjadi. Dan itu menjadi penghambat kita untuk terus berinovasi. Karena kita tahu HIMA merupakan himpunan yang besar di UNN. Sehingga inovasi adalah hal keharusan yang harus kita lakukan, baik dari gen sini dan gen selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Paslon 2 yang telah kembali menanggapi pernyataan dari Ketua Paslon 1. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian 3, yaitu ini pertanyaan dari moderator. Ya, jadi ini tidak ada sesi debat, tinggal menjawab saja. Oke, saya akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama adalah, begini, perhatikan baik-baik. Kita mengetahui bahwa mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai suatu hal. Pada HIMA generasi sebelumnya, terbentuk program kerja baru yang tentunya masih memiliki potensi untuk digali lebih lanjut. Pertanyaan adalah, jika kalian terpilih, apa yang akan dibenahi di HIMA Gen 11 untuk mencapai standar yang baru untuk setiap program kerja? Jelaskan secara konkret. Kepada paslon nomor urut 1, boleh menjawab dengan waktu 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan kita benahi tentunya sinergisitas. Yang seperti yang kita ketahui bahwa anggota himpunan di HIMA sendiri itu semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun ini meningkat 31. Itu merupakan PR awal kita dari BPH itu sendiri. Sebelum kita membenahi dari program kerja yang bisa digali, tentunya kita harus melakukan sinergisitas terlebih dahulu, baik dari internal HIMA itu sendiri. Dengan begitu, program kerja yang nanti akan bisa kita kembangkan lagi, kita mempunyai satu visi dan satu tujuan dari masing-masing anggota himpunan itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin Enrico ada tambahan? Dari saya sendiri ingin menambahkan bahwa untuk menjalankan proker yang sifatnya masih banyak sekali potensi untuk digali,
perlunya adanya evaluasi juga, dan perlu juga ada riset bahwa apa sih yang masih kurang di proker yang di Hima generasi sebelumnya, dan apa sih yang kita bisa kembangkan di Hima untuk generasi 11. Dan dari kami sendiri paslon nomor 11, kita akan evaluasi itu baik-baik, kita akan koordinasi dengan lainnya, kita putuskan bersama-sama apa yang menjadi solusi terbaik dan apa yang bisa diimprove dari proker yang baru. Pada akhirnya adalah proker kerja yang kita tuangkan ini untuk mahasiswa manajemen sendiri, dan agar mereka bisa memanfaatkan proker ini semaksimal mungkin. Itu aja. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 atas jawaban pertanyaannya. Sekarang saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi poin utama untuk di Gen 11 yaitu kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu di Gen 10 sendiri. Apa sih program kerja yang betul-betul bisa berdampak dan apa program kerja yang bisa dilanjutkan dan apa yang bisa ditambahkan. Itu menjadi poin penting dulu pertama. Nah, dari situ kita bisa melakukan riset lagi. Kita melakukan riset, kita melakukan perbandingan satu sama lain sehingga kita tahu ke depannya kita melakukan program kerja seperti apa. Hima makin lama makin besar. Kita harus melakukan evaluasi program kerja yang penting-penting. Karena kalau tidak, kita hanya bermain saya di lingkaran itu terus. Kita terus berinovasi, tapi tidak memiliki perbaikan di sebelumnya. Nah, di situ kita harus membuat proker. Kita harus evaluasi, kita tambahkan apa yang penting-penting. Nah, dari situ kita bisa membuat standar baru dari himpunan-himpunan. Dan bisa dicontohkan ke himpunan-himpunan lainnya. Itu yang sangatlah penting buat kami semua. Karena evaluasi dan perbaikan itu menjadi kunci utama di Gen 11. Bisa melanjutkan? Oke, saya ingin menambahkan yang dikatakan oleh Pejatan sendiri, evaluasi itu merupakan instrumen penting dan poin utamanya. Nah, sehingga segala ide-ide dan masukan dari anggota pun mengenai program kerja tersebut pun dapat kita kembangkan agar lebih inovatif, solid dan juga supportif sesuai dengan visi kami sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 atas jawaban pertanyaannya. Sekarang saya akan memasuki pertanyaan kedua, pertanyaan dari saya. Mohon diperhatikan baik-baik. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Dari kasus dulu. Ketika suatu perahu yang kecil digunakan melebihi kapasitas yang telah ditentukan, akan berdampak kepada kemampuan perahu untuk melewati lautan lepas yang memiliki cuaca yang tidak menentu, serta berpotensi untuk tenggelam ataupun dapat melewati cuaca tersebut, tergantung nahkoda yang mengatur kemampuan dari setiap anggotanya. Resiko tersebut dapat berdampak bagi organisasi, yaitu Hima, yang tidak mampu untuk mengendalikan anggotanya saat terjadi suatu permasalahan dalam organisasi. Ya. Pertanyaannya adalah, jika kalian terpilih, manpower planning apa yang kalian siapkan untuk dapat memaksimalkan potensi setiap anggota Hima Gen 11? Jelaskan secara konkret. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Saya akan berikan dulu kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, waktu setengah 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana sih kita bisa mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu adalah bonding. Di 3 bulan pertama kita harus mempererat hubungan dari setiap anggota Hima itu sendiri. Kenapa? Karena kita itu harus mengenal satu sama lain dulu. Bagaimana cara kerja mereka? Bagaimana cara mereka lingkungan kerja yang mereka bisa bekerja dengan baik? Sehingga ketika kita melalui proker-proker, kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas mereka sendiri di awal-awal. Kemudian kita akan melakukan juga namanya training. Kita memiliki divisi itu divisi human capital, di mana mereka akan melakukan training internal kita. Di situ mereka akan melatih hard skill maupun soft skill dari anggota-anggota Hima sendiri, sehingga mereka bisa belajar hal-hal baru.
yang akan mereka bisa implementasikan ketika mereka menjadi koordinator ataupun menjadi BPH di proker-proker kita seperti Euphoria, seperti Kompas, seperti Content Prodi yang besar-besar seperti itu. Nah, di 3 bulan awal menjadi sangatlah krusial buat kita semua agar kita sebagai nakoda bisa mengarungi lautan bebas itu yang seperti yang digambarkan tadi. Sehingga kita bisa kuat untuk melewati masalah yang dihadapi. Anissa bisa lanjutkan? Menurut saya setuju dengan omongan yang disampaikan oleh calon ketua saya sendiri. Dengan adanya bonding tersebut dapat mengikat kekeluargaan dari anggota HIMA sendiri. Terima kasih paslon nomor urut 2 atas jawaban pertanyaan tadi. Sekarang saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Untuk menjawab pertanyaan berikut, kami dari paslon 1 mempunyai beberapa tahapan tentunya. Yang pertama, beberapa tahapan tentu ya. Yang pertama yaitu yang tadi sudah disounding sama calon ketua paslon nomor urut 2, yaitu bonding. Bonding ini sangat penting tentunya untuk kinerja para anggota ke depan. Karena dengan bonding ini para anggota tahu titik nyaman dan tahu titik perspektif dari masing-masing anggota semuanya. Yang kedua yaitu tujuan awal dari perencanaannya. Tujuan dari awal perencanaan kita yaitu membuat divisi-divisi yang ada untuk menggerakkan himpunan tersebut. Ya, ada beberapa divisi yang sudah terbuat seperti akademik, non-akademik, business development, human capital, dan PR. Nah, di sini kita dapat memposisikan anggota-anggota tersebut ke dalam sebuah divisi berdasarkan kelebihan ataupun kekurangan mereka yang mereka miliki. Yang kedua, yang ketiga yaitu permintaan. Permintaan di sini maksudnya aspirasi dari KBM manajemen itu sendiri. Apa yang nantinya bisa kita implementasikan ataupun yang kita bisa wujudkan ke depannya melalui program kerja yang akan kita buat ke depannya. Seperti misalnya Euphoria dari segi non-akademik maupun akademik, yaitu terus ada dari sisi olahraga yaitu ada Wolfik, dan ada momen seperti seminar-seminar dan yang lainnya halnya. Terus yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu di sini fungsinya human capital, yaitu agar tetap meningkatkan kemampuan dan pengetahuan demi menunjang setiap pekerjaan yang ada pada para anggota himpunan itu sendiri. Sudah cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 atas jawaban pertanyaannya. Sekarang sudah waktunya adalah sesi penutup. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dan sesi debat lagi. Jadi baiklah, semoga debat yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan menjadi tempat tukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam setelahnya. Saya selaku moderator, apabila ada yang kurang berkenan pada saat saya menjadi moderator, mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman yang para hadirin yang sudah datang, terima kasih. Jangan lupa kalian menggunakan hak suaranya di Election Week pada tanggal 16 November 2020 sampai 20 November 2020 untuk memilih pasangan calon yang kalian pilih, yaitu HIMA. Ya, jadi jangan lupa menggunakan hak suaranya. Saya pamit undur diri dan selamat siang semuanya. Terima kasih para hadirin, boleh itu.